Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Serangkaian peristiwa dari berbagai sudut kota Cianjur akan kami rangkum dalam Warta Cianjur. Selama 30 menit ke depan, saya Aryati akan menemani Anda. Inilah berita selengkapnya. Silaturahmi masa berakhirnya kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama yang dimulai tanggal 1 sampai 30 Maret 2013 diselenggarakan kegiatan festival dan lomba qosidah marawis serta pembagian sembako kepada masyarakat Kecamatan Cipanas dan Pacet, Kabupaten Cianjur bertempat di Desa Sukatani. Kamis 28 Maret 2013 dalam rangka pengenalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Ponpes Al-Riyad Cipanas dan SMK Pacet Desa Sukatani diselenggarakan acara Liwat Akbar, lomba qasidah marawis, dan pembagian sembako bagi kaum duafa warga masyarakat Desa Sukatani. Kiai Haji Pipin Arifin, Dekan 3 Stainu Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan kuliah kerja nyata selama 1 bulan dari mulai tanggal 1 sampai 30 Maret 2013 berlangsung di 3 wilayah kecamatan yaitu Cipanas, Pacet, dan Cugenang meliputi 4 desa bertujuan mengenalkan keberadaan perguruan tinggi Stainu Kabupaten Cianjur. Para mahasiswa selama 30 hari KKN sudah merampungkan program yaitu melaksanakan pengecatan pos ronda, masjid, madrasah. Jadi ada kemasyarakatan dan ada keagamaan. Kemudian bidang manajemennya juga melakukan pelatihan remaja masjid, pelatihan administrasi, pengurus yang dilakukan yang kerjasama antara KKN dengan penerangan agama Islam Kemenag Kabupaten Cianjur. Sasarannya para ketua DKM yang mengelola langsung masalah masjid. Kemudian selanjutnya bakti sosial, para mahasiswa kerjasama dengan sponsor perusahaan PT Jarum Indonesia melakukan bakti sosial yaitu pemberian sembako kepada 100 orang kaum duafa. Kemudian bidang seni, para mahasiswa KKN melaksanakan festival seni religi yaitu nasyid, qosidah, kemudian marawis. Selanjutnya juga para mahasiswa KKN melaksanakan pesta rakyat yaitu berupa parade liwet yang diikuti oleh 58 kelompok yang diikuti oleh ibu-ibu PKK, kemudian para pemuda dari 4 desa. Pembagian sembako ke warga masyarakat Desa Sukatani, Kecamatan Pacet dilakukan oleh panitia. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Bupati Cianjur menghadiri pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur masa bakti periode 2013-2018 Rabu 20 Maret 2013 bertempat di Gedung Balai Rancage Cianjur bersamaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-41. Di hari jadinya yang ke-41, tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur merayakannya Rabu 20 Maret 2013 yang berlangsung di Balai Rancage yang diawali dengan pelantikan pengurus periode 2013-2018. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Cianjur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, unsur Muspida, para kepala OPD, para camat, para ketua tim penggerak PKK kecamatan, serta tamu undangan lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur mengatakan organisasinya hingga saat ini berkonsentrasi terhadap penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, PKDRT Kabupaten Cianjur kini menjuarai tingkat provinsi. Bu, bagaimana evaluasi perjalanan 1 tahun PKK Kabupaten Cianjur? Alhamdulillah selama 41 tahun ini bahwa ternyata tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur, terutama PKK untuk seluruh Indonesia, masyarakat itu memahami bahwasanya ada gerakan-gerakan yang timbul dari bawah, yang mana hal ini harus dipahami oleh masyarakat dan sekarang sudah dipahami dan insya Allah bisa dilaksanakan atau diimplementasikan oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Cianjur. Ya, sudah dikenal lah istilahnya ya, sudah dipahami, sudah dikenal. Hanya mungkin ada
Apa sih Bu target yang masih greget program kerja 2013-18 ini Bu? Ya itu diantaranya kebetulan Kabupaten Cianjur adalah mendapatkan jajaran PKDRT itu adalah bagian daripada program kami yang mana kita bukan hanya melaksanakan program PKK saja, tetapi sekarang kita sudah berkaitan dengan masalah-masalah tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikannya. Ia berharap organisasi tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur dapat lebih mendukung dan mensukseskan setiap program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Pihaknya mengakui Pemkab Cianjur telah menganggarkan insentif untuk tim penggerak PKK hingga tingkat desa. Pemerintah daerah itu banyak hal-hal yang sudah diberikan kepada tim penggerak PKK, diantaranya tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur sudah diberikan insentif ya, dari mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT. Dan alhamdulillah dengan diberikan insentif ini mereka bisa lebih meningkatkan kinerja tim penggerak PKK ini. Ya, menurut pengamatan Bapak atau evaluasi 1 tahun ke belakang apa nih Pak yang belum tercapai? Oh, sebetulnya kegiatan-kegiatan itu sudah banyak dan keberhasilan pun sudah banyak. Dan ini ternyata dari hasil lomba-lomba ya, itu bukan di tingkat kabupaten saja, ternyata di tingkat provinsi juga sudah berhasil. Ada yang juara pertama, ada yang juara kedua, paling tidak juara harapan. Ya, kabarnya akan memberikan hadiah umroh Pak bagi pengurus terlama. Insya Allah kalau ada dananya barangkali yang baik itu akan berikan bantuan ya, untuk motivasi mereka. Usai memberikan sambutannya, Bupati Cianjur memotong tumpeng menandai tanda syukurnya di hari jadinya TP PKK yang ke-41 yang kemudian diserahkan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Rosdiana Mukhtar Soleh, diakhiri dengan penyerahan penghargaan Bupati kepada para kader PKK. Demikian IS melaporkan untuk TV Cianjur. Keberadaan kelompok belajar mengajar yatim piatu dan duafa Qurratu A'yun yang berlokasi di Kampung Cirumput, RT 03 RW 04, Desa Cirumput, kehadirannya ditunggu oleh masyarakat setempat. Rabu 27 Maret 2013, Ketua MUI Kabupaten Cianjur selaku pendiri KBM Qurratu A'yun didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tiba di lokasi kelompok belajar mengajar yatim piatu dan duafa langsung menuju lokasi peletakan batu pertama, persis berada di samping Masjid As-Sa'adah, Kampung Cirumput RT 03 RW 04. Rombongan MUI dan Kantor Pertanahan disambut dengan sholawat yang dilantunkan para santri KBM Qurratu A'yun diikuti pembacaan kalam ilahi. Di lokasi acara, hadir perwakilan Kecamatan Cugenang, Kepala Desa Cirumput, tokoh masyarakat sekitar, orang tua santri, dan para santri itu sendiri. Ketua KBM Qurratu A'yun, Muhammad Darajat Supriyatna SH, sekaligus panitia pembangunan, mengawali sambutan selaku tuan rumah, diikuti sambutan pendiri KBM Qurratu A'yun, Udiyatno Setiabudi. Usai memberikan sambutan, Udiyatno bersama istri menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan kaum yatim piatu dan kaum duafa. Berkaitan dengan rencana perluasan dan pembangunan sarana prasarana serta fasilitas lainnya, Udiyatno yang juga Kepala Kantor Pertanahan ini berharap bahwa fasilitas yang memadai, anak-anak asuhnya akan mampu terbebas dari buta huruf Al-Quran. Apa yang melatar belakangi atau memotivasi Bapak sebagai pembina dalam rangka pembinaan umat di Desa Cirumput ini? Saya ingin Cianjur ini menjadi Cianjur yang punya martabat yang tinggi. Oleh karenanya Al-Quran inilah menjadi satu-satunya manusia menjadi martabat yang tinggi. Tidak ada lain orang yang bisa meninggikan derajatnya adalah dengan Al-Quran. Dengan kita pandai membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, tentunya di dalam aplikasi kepada masyarakat, dalam rangka kinerja masing-masing tentunya, kalau berpatokan kepada Al-Quran semuanya akan beres, semuanya akan selesai, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Rencananya pembangunan ini untuk fungsinya apa saja Pak nanti? Fungsinya yang pertama adalah membina anak-anak dalam rangka memberantas buta huruf Islam, memberantas buta huruf Al-Quran. Yang kedua, untuk membina pembinaan dalam rangka nanti sebelum dia memahami tentang teknologi, paham tentang Al-Quran. Sebagai Ketua MUI, Kiai Haji Abdul Halim sangat mendukung rencana pembangunan gedung kelompok belajar mengajar Qurratu A'yun yang dikhususkan untuk menampung para santri, yatim piatu dan duafa yang akan dicetak menjadi para penghafal Al-Quran.
menurut pandangan saya pribadi sebagai ketua moderator juga barangkali semua umat Islam akan sangat bergembira dan mendukung adanya pembangunan sedang dilaksanakan sekarang ini, karena hal ini sangat potensial, sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam ini termasuk salah satu usaha dalam melaksanakan perda juga. Pikir gerbang marhamah itu harus dimulai ya dari pendidikan itu dari sejak kecil dalam rangka membangun karakter atau tabiat manusia ini harus pendidikan. Kalau orang diberi pendidikan pembacaan Al-Quran itu akan mulai lunak hatinya akan mulai lunak dan selalu dia akan menerima nasihat dari siapa. Yang berarti pembangunan ini sangat penting. Untuk itu sampai saya jauh ini kan saya datang ke situ ya karena saya rasa sangat penting. Di penghujung acara, Ketua MUI berkenan meletakkan batu pertama pembangunan sarana pembelajaran diikuti pendiri KBM Kurota Ayun dan Kepala Desa Cirumput. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Panitia bersama Yayasan Cindep dan DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur Selasa 26 Maret 2013 menggelar tabligh akbar yang menghadirkan penceramah Ustadz Jeffrey atau yang lebih akrab dipanggil UJ bertempat di Masjid Agung Cianjur. Yayasan Cindep dan DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur Selasa 26 Maret 2013 menggelar tabligh akbar yang menghadirkan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang lebih akrab dipanggil UJ. Kegiatan tersebut digelar di Masjid Agung Cianjur, diawali dengan lantunan sholawat Nabi, diikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketua Yayasan Cindep Dodi Imron Khalid berkesempatan memberikan sambutannya sekaligus menyampaikan visi misi yayasan yang dipimpinnya di hadapan ribuan jamaah yang telah memenuhi bagian dalam maupun luar masjid. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kemenak dan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Cianjur menyerahkan bantuan modal dari Cindep secara simbolis, dilanjutkan penyerahan kartu asuransi program Sehati. Sementara itu, ribuan jamaah yang telah menunggu kehadiran UJ sejak maghrib diuji kesabarannya karena UJ hadir terlambat, sehingga tausiah yang sedianya tunggal pun diawali penceramah dari Cianjur. Akhirnya UJ yang sudah ditunggu-tunggu pun hadir di tengah-tengah jamaah. Menurut Ketua Yayasan Cindep Dodi Imron Khalid, kegiatan ini merupakan salah satu program Cindep yang telah diagendakan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan untuk syiar Islam dalam rangka pemahaman Islam untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembangunan karakter bermartabat. Jadi mungkin ini termasuk salah satu program Cindep. Jadi memang ketika itu waktu kita berjanji di majlis di Ranca Bali, kita kan mengingatkan bahwa setiap 3 bulan sekali kita akan melaksanakan tabligh akbar. Ini barangkali realisasi yang kita janjikan pada 3 bulan yang lalu. Dan tentunya kalau saya melihat antusias masyarakat seperti ini, insya Allah mungkin nanti kita juga akan mencoba mengambil mubalik yang lain dari Jakarta. Ini tentunya dalam rangka syiar Islam. Jadi bukan untuk apa-apa. Ini betul-betul lillahi ta'ala dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap Quran, terhadap Allah. Dan seperti yang saya katakan di muka pada saat sambutan, memang Cindep berkeinginan membangun karakter yang bermartabat. Apa yang bermartabat? Tentunya yang akhlakul karimah. Inilah kira-kira mediasi dalam rangka memperbaiki akhlak orang, akhlak pemuda dengan pengajian, ya, dapat pembelajaran, dapat ilmu. Insya Allah hatinya akan baik, akhlaknya akan baik, tentunya dia akan bertanggung-jawaban. Ketika dia jadi apapun juga, dia akan menjadi manusia yang bertanggung jawab, manusia berkualitas, manusia yang punya wawasan ke depan. Memang itu salah satu visi dan misi dari Cindep. Ya. Kemudian ada pesan khusus Pak kepada masyarakat Cianjur, kepada panitia juga mungkin. Saya menyambut gembira, luar biasa. Ini suatu hal yang di luar dugaan. Ya, kepada panitia BKPMRI dan Cindep, saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir begitu banyak dengan sabar menunggu keterlambatan Ustadz Jeffrey.
Setibanya di Masjid Agung, UJ pun disambut dan dielulukan jamaah. Dengan gaya mudanya, mubalik kondang ini mengenakan setelan jeans dibalut gamis putih. Langsung menyapa jamaah yang telah menunggunya dan tidak berbasa-basi, UJ pun menyampaikan tausiah hingga menjelang tengah malam. Jawabannya satu, minta berkah. Mohon maaf lahir batin, si Jeffrey mah nggak punya berkah. Jelas? Jelas? Ibu, hadis Arba'in Syarah An-Nawawi yang nggak boleh hadir tangan. Oke, yang nggak boleh. Sekarang ujian kalian, bawa pakai imam. Imamnya dia lagi aja. Emang nggak ada imam yang lain? Udah. Duduk lagi ya, duduk lagi. Ceramah yang disajikan selama 60 menit ini rupanya masih menyimpan penasaran. Para jamaah pun segera berebut mengejar sang ustadz hanya sekedar untuk bersalaman dengan sang idola. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Kasih Pemerintah Kecamatan Karangtengah bekerja sama dengan Pemerintah Desa Hegarmanah melaksanakan kegiatan pelantikan anggota BPD terdiri 6 desa sekecamatan Karangtengah berlangsung Kamis 28 Maret di Aula Kantor Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Bertempat di Aula Kantor Desa Hegarmanah, Kamis 28 Maret 2013 berlangsung pelantikan 70 orang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 desa di Kecamatan Karangtengah. Camat Karangtengah Haji Dedi melantik 6 orang anggota BPD diikuti pengambilan sumpah sekaligus penandatanganan berita acara penyerahan SK. Disaksikan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur, Camat dan Ramil Kapolsek dan Kepala-Kepala Desa. Diki, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah para anggota BPD tingkat Kecamatan Karangtengah ini dimaksudkan agar BPD melaksanakan dan segera membentuk panitia persiapan pemilihan kepala desa bagi 186 kepala desa se-Kabupaten Cianjur yang akan habis masa jabatannya. Tahun ini 186 desa yang habis masa jabatan, dan itu jelas perlu waktu untuk mempersiapkan tahapan-tahapan. Itu diantaranya. Pelaksanaan nanti akan Pilkades kapan itu Pak? Nanti dilaksanakan. Pilkades rencananya tahun ini ada 3 gelombang. Juli, Agustus, kemudian Oktober, 3 kali. Dalam tahapan persiapan atau setelah pemilu 2014? Sekarang tahun ini. Tahun 2013. Tahun 2013. Kalau nanti 2013 ya ada lagi nanti kita programkan. Berkaitan dengan pelantikan yang sudah dilaksanakan tadi, saya ucapkan syukur alhamdulillah karena pelantikan bisa berjalan dengan baik dan sukses, dan saya mengharapkan bagi semua anggota BPD yang sudah dilantik tadi segera untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan yang ada di desa, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja antara kepala desa dengan BPD bisa bersama dengan baik. Dan kemudian selanjutnya harapan saya bahwa semua anggota BPD yang sudah dilantik tadi ini kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, khususnya di Kecamatan Karangtengah ini ada 10 desa. Untuk tahun 2013 ini akan melaksanakan pemilihan desa, dan tentunya itu bagi kepala desa yang sudah habis masa jabatannya itu harus segera di desanya masing-masing itu membentuk panitia pemilihan kepala desa. Dedi Rahman, Kepala Desa Hegarmanah menuturkan bahwa ia merasa bersyukur atas selesainya acara pelantikan 70 orang anggota BPD tingkat kecamatan untuk masa bakti tahun 2013 sampai 2018. Kami bersyukur atas nama masyarakat bahwa pelaksanaan pelantikan ini dilaksanakan di Desa Hegarmanah yang diikuti oleh 6 desa. Tentu sebagaimana tadi arahan amanat yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Pak Camat, satu hal yang kami harapkan bahwa BPD ini selaku mitra kerja tentu yang lebih dikedepankan adalah untuk mengawal pemerintahan desa ini, menjalin kemitraan, keharmonisan, sinergi demi untuk kemajuan desa yang ada di wilayah Karangtengah khususnya.
Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Kepala KUA Cianjur, dilanjutkan dengan ucapan selamat oleh Camat dan Ramil Kapolsek dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Panitia Festival Lomba Seni Siswa Nasional Kasih Bidang Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan pihak SMPN 1 Cipanas membuka acara festival dan lomba seni siswa nasional Pasang Girija Ipongan dan seni musik tradisional tingkat SMP se-Kabupaten Cianjur hari Senin 25 Maret 2013 bertempat di lapangan SMPN 1 Cipanas Kabupaten Cianjur. Senin 25 Maret 2013 bertempat di lapangan upacara SMP Negeri 1 Cipanas digelar defile kontingen dari 32 SMP di lingkungan subrayon 1-4 Cianjur sekaligus pembukaan pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional. Dihadiri para peserta lomba Pasang Girija Ipongan, musik tradisional, vokal grup, seni tari, cipta cerpen, ngadongeng dan tembang pupu. Pada upacara pembukaan itu hadir para kepala SMP se-Kabupaten Cianjur, para pengawas, ketua subrayon, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan, dan sekretaris dinas pendidikan Kabupaten Cianjur. Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Cianjur Haji Teddy membuka secara resmi kegiatan ini dengan membunyikan angklung sebagai tanda pembukaan. Haji Jumati, ketua panitia festival, menjelaskan bahwa tujuan festival ini adalah untuk memilih bibit potensial yang akan menjadi duta Kabupaten Cianjur di tingkat Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya di tingkat nasional. PLS2N ini dari tahapannya dari mulai subrayon. Nah ini alhamdulillah kalau sekarang ini adalah tingkat kabupaten. Tujuannya untuk memilih bibit-bibit yang potensial untuk menjadikan duta kabupaten untuk provinsi. Ya. Mudah-mudahan dengan bibit yang terbaik mungkin nanti dapat menghasilkan juara-juara tingkat provinsi dan tingkat nasional. Berapa jumlah peserta yang ikut dalam lomba ini? Jumlah pesertanya 410 orang. Ya, dari masing-masing SMP? Dari masing perwakilan dari subrayon. Subrayon ya? Ya, dari 6 subrayon. Motivasi dengan pelaksanaan ini Pak, tolong dijelasin. Motivasinya untuk mendorong agar dia itu mempunyai potensial ataupun kreativitas yang lebih baik lagi. Haji Teddy, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, mengomentari bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Cianjur merasa bangga dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara. Saya atas nama Bapak Bupati Cianjur merasa berbahagia dan bangga yang telah melaksanakan kegiatan yang bagus ini, dan saya juga sama Bapak Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur beserta para kaum pendidik, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan dan dilestarikan dalam rangka meningkatkan potensi kesenian dan budaya lokal di Cianjur. Yang ini kita maklumi dan kita ketahui bahwasanya 3 pilar budaya Cianjur adalah Mos, Molos, dan Mempo. Mudah-mudahan bisa lestari, ditambah dengan kegiatan-kegiatan kreasi yang nampak dari kita lihat ditampilkan oleh para peserta didik yang kemasannya tradisional tetapi masih tambah dengan kesenian yang modern. Jadi boleh katakan kesenian tambah plus tradisional memuat budaya lokal dan kontemporer dengan kajian-kajian rangka meningkatkan potensi budaya lokal Cianjur. Kegiatan pembukaan ini ditutup dengan menampilkan tari jaipongan siswa SMP Cipanas dan Cianjur dan Kasidah Marawis. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. SDN Gintung menjadi perwakilan dari Kecamatan Cugenang untuk mengikuti Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat wilayah 3. Penilaian wawasan Wiyata Mandala tersebut dilaksanakan pada hari Senin 25 Maret 2013. Tim penilai Lomba Wawasan Wiyata Mandala dari wilayah 3 melakukan penilaian Lomba Wawasan Wiyata Mandala ke SD Negeri Gintung yang menjadi perwakilan dari Kecamatan Cugenang untuk mengikuti lomba ini. Tim juri menilai beberapa hal pokok yang menjadi acuan penilaian, diantaranya kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana dan prasarana, infrastruktur, dan program ekstrakurikuler.
Sopandi SPD, Kepala SDN Gintung menuturkan bahwa SDN Gintung merupakan perwakilan dari Kecamatan Cugenang untuk mengikuti Lomba Penilaian Wawasan Wiyata Mandala tingkat wilayah 3. Secara sistematis, wawasan Wiyata Mandala terdiri dari wawasan Wiyata, dalam arti sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Serta para guru dan orang tua siswa harus saling pengertian, bekerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah ataupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus mampu bekerja sama dengan masyarakat, sehingga mendukung kerukunan antar warga sekolah dan masyarakat. SDN itu merupakan perwakilan dari Kecamatan Cugenang dalam rangka wawasan Wiyata Mandala. Secara sistematis wawasan Wiyata Mandala terdiri dari wawasan Wiyata dalam arti sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas pertanggungjawaban pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dengan orang tua siswa harus saling pengertian, kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Kemudian yang kedua, warga sekolah maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian sekolah harus mampu pada masyarakat sehingga mendukung kerukunan antara warga sekolah dan masyarakat. Dengan adanya lomba penilaian wawasan Wiyata Mandala ini diharapkan dapat memotivasi seluruh sekolah agar terjadi kesetaraan dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Ikatan Guru Raudatul Atfal RA tingkat wilayah 4 bekerjasama dengan Makom Hotel Palace Cipanas menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga Seni Raudatul Atfal RA tingkat wilayah 4 dari 3 kecamatan, Minggu 24 Maret 2013 di Hotel Palace Cipanas, Kabupaten Cianjur. Bertempat di Hotel Palace, Kecamatan Cipanas, Minggu 24 Maret 2013, berlangsung kegiatan Pekan Olahraga Seni Raudatul Atfal wilayah 4 Cianjur, diikuti oleh 700 peserta anak Raudatul Atfal, diselenggarakan oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal wilayah 4 Kabupaten Cianjur. Porseni 2013 ini bertemakan Kita Bangun Jiwa Sportivitas Anak dalam Meraih Prestasi. Dian Wisdiawati, salah seorang tokoh wanita di Cianjur, menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan Porseni ini merupakan salah satu program Ikatan Guru Raudatul Atfal wilayah 4 Cianjur untuk memfasilitasi anak Raudatul Atfal untuk mengetahui dan meningkatkan bakat dan minat sehingga mengembangkan keberhasilan masa depan anak Raudatul Atfal tersebut. Anak-anak ini merupakan cikal bakal dari sebuah potensi yang akan menjadi keberhasilan anak-anak tersebut di masa yang akan datang. Dan sangat diharapkan adalah dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta dan elemen masyarakat lainnya untuk menjadikan PAUD ini menjadi sebuah sekolah yang sama haknya dengan sekolah lain. Dan selama ini kan PAUD masih seolah-olah seperti anak tirikan. Dan mudah-mudahan ke depan dengan melihat potensi yang sedemikian besar, bahkan tanpa bantuan pun mereka mampu menggalang dana dan menjadikan acara ini sedemikian mewah dan megah. Dan saya sangat bangga. Dan mudah-mudahan tahun berikutnya atau di masa-masa yang akan datang, acara serupa akan terus dilaksanakan dan tidak hanya melibatkan PAUD saja, tetapi juga TK, swasta, dan negeri lainnya supaya bisa ikut menggali potensi dari anak-anak tersebut. Ica, manajer Makom Hotel Palace Cipanas, menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan Porseni tingkat Raudatul Atfal ini, ia atas nama Hotel Palace Cipanas menyatakan sangat mendukung, bahkan ingin melayani yang terbaik demi berjalannya acara untuk lebih sukses dan memuaskan. Alhamdulillah semua acara berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang panitia dan pihak Palace inginkan. Ya semoga kembali lagi itu dia menjadi ajang tahunan kita. Amin. Amin. Bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Motivasinya Pak, motivasi dengan dilaksanakan ini, dengan kerjasama dengan berani. Nah, kita ini kan ingin membantu untuk masalah pendidikan ya dengan anak-anak siswa kita, kan apalagi anak-anak TK ini harus bisa kita alurkan nih maunya mereka seperti apa gitu. Nah sekarang kita memfasilitasi itu keinginan kita, keinginan mereka juga. Semoga ya mereka untuk pendidikannya lebih berkembang. Setelah acara selesai, penutupan dilakukan oleh Ketua Yayasan PAUD Pijar Insani Cianjur, Dian Wisdiawati MSI,
dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Aryati bersama kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.